Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimanakah kabar pada pagi hari ini? Amin. Sekali lagi, bagaimanakah kabar pada pagi hari ini? Luar biasa, biarlah setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, juga jemaat yang mengikuti secara streaming, kita boleh selalu mengucap syukur apapun keadaan kita, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Amin. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan. Engkau gembala kami yang baik. Engkau yang selalu mengerti setiap kami ya Bapa. Engkau yang selalu menyertai umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Kekuatan, kesehatan yang sudah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Sehingga pagi hari ini kembali kami boleh berkumpul di tempat ini, beribadah, memuji dan meninggikan nama-Mu. Semua hanya karena anugerah-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau pimpin ibadah pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Jikalau ada saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, Kau sertai mereka ya Tuhan, tibakan mereka di tempat ini dengan selamat. Jikalau ada saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang lagi ada masalah Tuhan berikan jalan keluar. Sehingga di waktu-waktu yang akan datang, boleh berkumpul bersama-sama kami memuji dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan hingga pagi hari ini. Kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Gembala kami Tuhan, terpujilah nama-Mu. Segala puji, segala hormat bagi-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita agungkan Dia. Karena segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu. Karena cinta-Mu yang telah terluput selama hidupku bagimu. Mari kita mengangkat tangan kita katakan. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu. Karena cinta-Mu yang telah terluput selama hidupku segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu. Karena cinta-Mu yang telah terluput selama hidupku bagimu. Segala puji, segala hormat, segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu. Karena cinta-Mu yang tiada terluput selama hidupku bagimu. Karena cinta-Mu, karena cinta-Mu yang tiada terluput selama hidupku bagimu. Sekali lagi katakan. Karena cinta-Mu yang tiada terluput selama hidupku bagimu. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Engkaulah gembala kami yang baik. Engkaulah gembala kami yang agung, yang layak dipuji dan ditinggikan. Biarlah setiap kami yang hadir pada pagi hari ini siap memuji dan meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita agungkan Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah gembala kita yang baik, gembala kita yang agung, gembala kita yang mulia. Hanya Dia yang layak dipuji dan ditinggikan. Amin. Haleluya. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati nikmat permohonan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat kami
sama-sama kita katakan. Tuhan Kau gembala kami, pimpin kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. 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 Haleluya. Jawab ya, 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 ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Tuhan Kau gembala kami, untuk kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami persilakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Biarlah setiap kita boleh memiliki kerendahan hati sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh tertanam dalam hati kita yang paling baik sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Dan persembahan pertama bisa dijalankan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari
kami undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu, berikan ketenangan yang bisa dunia berikan. Kau pegang
Tuhan. Selamanya Engkau setia ya Bapa. Terima kasih atas pengorbanan-Mu ya Tuhan. Dosa-dosa kami telah Engkau hapuskan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Jika sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau pakai beliau ya Tuhan. Untuk menyatakan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan dapat tertanam dalam hati kami yang paling baik. Bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan. Yang seringkali tidak setia. Yang seringkali mengabaikan perintah-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Apa kabar saudara? Saudara bersuka cita pagi hari ini, amin. Melewati berbagai pergumulan dalam hidup kita. Tadi lirik pujian tadi benar-benar luar biasa. Katakan, Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu, selamanya Engkau setia. Saya mau tanya kepada saudara, dari setiap bait pujian yang saudara nyanyikan tadi, ketika kita menyatakannya dengan kekaguman, sungguh bukti nyata penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kita. Rasanya apa yang ada pada kita itu tidak sebanding dengan pengorbanannya yang begitu luar biasa. Tetapi di dalam diri kita seringkali tidak puas. Suka untuk membanding-bandingkan dengan pencapaian orang lain. Sehingga ada berapa banyak anak-anak Tuhan di hari-hari ini ketika ekspektasi mereka atau harapan mereka tidak sesuai dengan kenyataan. Kok saya sudah jadi anak Tuhan, hidup saya kok seperti ini saja. Tidak ada satu perubahan. Mungkin sekian lama jadi anak Tuhan, dia ngikut cuman hanya dengerin kata orang. Hanya memperhatikan kata orang. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang imannya goyah hanya gara-gara perkataan saja, saudara. Nah, saudara, sebagaimana pujian tadi dikatakan, Kau hadir di setiap langkahku. Memang benar di dalam setiap musim kehidupan kita. Kemarin fisioterapi yang ke-6 saya pergi ke tukang, bukan tukang ya, artinya dia punya talenta lah. Pak, Bapak ini bisa mijit, kok sarafnya nggak kejepit, ini apa? Kamu tanyakan sama saya juga nggak tahu. Coba kamu tanyakan sama siapa itu yang juara Idol? Yang laki itu loh.
Judika. Judika itu salah satu vokalis Indonesia yang suaranya tinggi. Gak ada sebelum penyanyi-penyanyi Indonesia yang bisa sama nadanya itu dengan nadanya Judika. Terus tuh, yang mijitin saya ini bilang, coba kamu tanya sama dia. Kamu kok bisa punya suara kayak tinggi seperti itu? Ya nggak bisa. Ya saya juga nggak tahu ya Tuhan karuniakan suara seperti ini. Kalau saudara Indonesian Good Talent itu ya, talenta orang. Kemarin saya perhatikan itu ada pemain drum. Dia sempat bunuh diri di usianya, sempat ada niat untuk bunuh diri di usianya yang ke-14 tahun. Karena pada usia itu kedua tangannya tersengat listrik 20.000 volt dan mengharuskan kedua tangannya itu diamputasi. Jadi di dalam keterpurukannya dia malu mau berjumpa dengan orang, udah gak ada rasa percaya diri. Akhirnya di rumah dia lihat itu drum, dia mainkan dengan tangan puntung. Oh luar biasa waktu ditunjukkan, wah. Saya lihat Indonesian Good Talent itu, wih memang benar ya. Yang bisa memotivasi kita, itu hanya diri kita sendiri. Kita mungkin bisa dengar motivator-motivator dunia, kita bisa mungkin dengar kata-kata, kalimat pujian, tetapi yang bisa memotivasi diri, yang bisa membangun diri, untuk tetap semangat, untuk tetap kuat, itu ada dalam diri kita sendiri. Keputusan kita untuk kita berbahagia, keputusan kita untuk tidak menyerah dengan situasi dan keadaan, itu tidak tergantung dengan orang-orang di sekitar kita. Keputusan kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh kata orang, saudara. Dan memang benar ketika saya memperhatikan Indonesian Good Talent ini, wah luar biasa. Standing applause dari juri. Sampai dia mengatakan, wah saya tidak melihat kekurangan dalam diri kamu. Waktu dia memainkan itu, setiap irama, setiap beatnya, dia bisa dengan tepat mengikuti dengan kedua tangannya yang puntung. Lalu kenapa seringkali kita yang masih lengkap, anggota tubuh masih kuat, semuanya masih kaki, mata, telinga, mulut, semua masih lengkap. Masih seringkali bersungut-sungut, kenapa hidupku ini? Aduh Tuhan kenapa? Terus dan terus bertanya, bergumul dan bergumul. Seolah-olah mau menuntut Tuhan untuk berbuat lebih. Saudara, Yesus sudah mati di atas kayu salib, itu sudah lebih dari cukup, saudara. Saudara yang sebenarnya neraka, tetapi oleh karena saudara percaya kepada Yesus, dan sebentar kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan yang kudus, memperingati hari kematiannya. Sungguh pengorbanan yang tidak sebanding, saudara, dengan apapun yang saudara berikan, itu tidak akan bisa dinilai dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tetapi kenapa banyak anak-anak Tuhan di hari-hari ini terkadang untuk dia mau memberikan waktu, untuk dia mau memberikan tenaga, untuk dia mau memberikan hidupnya, talentanya, seringkali bertanya, kira-kira benefit apa yang saya dapatkan sih dari gereja? Gak heran saudara, ada banyak anak-anak Tuhan bertahun-tahun hanya berpangku tangan dan menilai, mengkritisi tanpa berbuat sesuatu, tetapi cuman hanya bisa mengomentari dan mengkritik dan tidak mengambil satu sikap, tindakan yang menunjukkan bahwa dia memberikan satu kontribusi. Bertindak, memberi adalah sesuatu yang keluar dari dalam hidup kita. Jangan pernah kita
menerjemahkan memberi itu selalu tolok ukurnya duit. Enggak, saudara. Bahkan ketika saudara memberi segenap hidup saudara, tenaga saudara, pemikiran saudara, talenta saudara, itu adalah sesuatu yang lahir dari dalam hidup kita. Yang sebenarnya Tuhan percayakan agar supaya melalui kehidupan saudara, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bukan untuk kemuliaan nama saudara. Ketika orang melihat di dalam diri saudara ada sesuatu yang begitu, wow, menarik perhatian. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, saudara. Ketika kita memberi, itu artinya ada sesuatu yang kita persembahkan di hadapan Tuhan. Memberi. Konsep ini yang seringkali ada di dalam pemikiran manusia yang dari dahulu nggak berubah-berubah. Notabene orang Kristen tetapi masih berpikiran untung rugi. Saya melakukan ini kira-kira apa yang akan saya dapatkan? Benefit apa? Om, saya singer di GPDI Ebenezer Sambiharum, itu benefitnya apa? Kira-kira kalau saya main musik di gereja GPDI Ebenezer itu benefitnya apa sih? Keuntungannya apa? Semua diukur dari apa yang bisa kita dapatkan. Padahal saudara, Yesus totalitas mati di atas kayu salib. Dia totalitas memberikan segenap hidupnya. Dia mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai hamba. Itu enggak mudah, saudara. Mulia, meninggalkan kemuliaannya, mengosongkan diri. Panggilan kekristenan kita itu enggak lain dan tak bukan adalah sangkal diri dan pikul salib. Saudara. Sangkal diri, pikul salib. Ini enggak mudah, saudara. Sangkal diri, pikul salib. Untuk senantiasa tunduk di dalam tuntunan firman-Nya, untuk kita senantiasa menundukkan diri kita, dibutuhkan kerendahan hati untuk senantiasa selalu dikoreksi oleh firman Tuhan. Untuk mau diintervensi, itu dibutuhkan kerendahan hati, saudara. Agar kualitas yang keluar dari dalam hidup kita, pemberian entahkah itu berupa waktu, tenaga, talenta, apapun itu saudara. Kalau saudara bisa meresapi pengorbanannya di atas kayu salib yang menebus setiap dosa dan kesalahan kita, rasanya berapapun, apapun yang kita berikan itu tidak bisa disandingkan dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Oleh karena itu, kalau saudara dihadirkan di GPDI Ebenezer, layanilah Tuhan. Amin. Amin saudara. Layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan. Wah, kalau seandainya kita tidak menumbuhkan rasa ini saudara, dengan apa aku membalas setiap kebaikan Tuhan. Sangat berbahaya sekali. Ujung-ujungnya kita pasti akan menuntut Tuhan untuk berbuat sesuatu dalam kehidupan kita. Tanpa kita bertanya, apa yang bisa aku berikan untuk Tuhan? Melayani Tuhan. Apa yang ada di dalam kehidupan saudara, lakukanlah semuanya itu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan.
dengan tulus hati mengerjakan segala sesuatunya itu dengan segenap hati. Saudara melayani Tuhan, berlatih agar supaya talenta saudara semakin berkembang. Saya mau agar supaya jemaat Tuhan GPDI Ebenezer tidak pasif. Hanya datang, duduk, diam, dengar, dan pulang. Kalau tidak diberdayakan, contoh sederhana. Saudara jadi penerima tamu saja. Kadang saya pikir gini, apa perlu diberi jadwal untuk terima tamu? Hal-hal yang sebenarnya banyak di gereja kita yang bisa kita lakukan. Tetapi seringkali kita memilih-milih pelayanan apa. Kadang kita berpikir, aduh benefitnya apa sih melayani di GPDI Ebenezer? Keuntungannya apa, saudara? Kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-24. Yohanes 12 ayat yang ke-24 kita baca sama-sama. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, kalau kita menundukkan ego kita, kalau kita menundukkan keangkuhan diri kita, maka karya Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita itu akan menjadi luar biasa, berkembang. Nabi dikatakan di sini, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Mematikan ego adalah sebuah langkah awal untuk kita bisa melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Selama saudara belum bisa mematikan ego saudara, di dalam kita melayani Tuhan pasti akan ada banyak tuntutan yang saudara akan lakukan. Dari setiap teman-teman sepelayanan saya sharing, rata-rata pelayan, ngakunya pelayan di setiap gereja. Sering terjadi gesekan, kenapa? Tidak mau menundukkan ego. Tidak mau menundukkan ego. Diatur seperti ini, aduh. Mau diarahkan seperti ini. Waduh, sehingga stagnan saudara. Stagnan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Mati, kehendak tunduk pada apa yang Tuhan mau. Kalau seandainya saya mencoba untuk membayang, Yesus tidak mau meminum cawan dan murka. Cawan murka Allah itu saudara. Saya nggak bisa bayangkan apa yang akan terjadi saudara. Untuk menundukkan, mengikuti kehendak Bapa.
Kita seringkali diperhadapkan pada situasi-situasi di luar kendali kita, agar supaya Tuhan ingin melihat sampai sejauh mana kita berespon sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Bukan satu kebetulan saudara akan diperhadapkan satu kondisi, satu keadaan di luar kendali saudara, ujuk-ujuk langsung datang menguji iman percaya saudara. Entah itu di kantor, entah itu di pelayanan, saudara tidak pernah memprediksi sebelumnya, tiba-tiba terjadi di dalam pengiringan saudara kepada Tuhan. Dan sikap kita sebagai anak-anak Tuhan akan terlihat bagaimanakah kualitas kita sebenarnya. Apakah kita berespon emosi? Apakah kita mau menundukkan diri kita? Apakah kita mau membela diri kita? Pada satu situasi-situasi tertentu di mana kita tidak pernah memprediksi sebelumnya, itu datang mendadak menguji iman kita. Tahu-tahu ada konflik dengan famili kita, dengan keluarga kita, dengan kakak, dengan adik, atau dengan teman sepelayanan kita. Tanpa kita sangka-sangka, loh kok bisa terjadi? Itu bukan satu kebetulan, saudara. Itu adalah sebuah situasi yang Tuhan izinkan. Bagaimanakah kita bereaksi? Berespon sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Detik-detik ketika Yesus diperhadapkan di mahkamah agung, dicecar dengan berbagai pertanyaan, Yesus hanya berdiam diri. Situasi-situasi di luar kondisi akan menguji setiap pribadi-pribadi kita. Apakah kita berespon dengan benar? Apakah kita benar-benar sudah memberikan segenap hidup kita itu mau dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus? Menundukkan diri di dalam kehendaknya adalah sebuah proses perjalanan pertumbuhan iman yang tidak akan pernah berhenti, dan hal itu akan dialami oleh setiap orang percaya. Jangankan saudara, saya pun sebagai hamba Tuhan akan diperhadapkan pada situasi-situasi ini, saudara. Sehingga akan terlihat, wah bagaimana kualitasnya. Petrus ketika dia diperhadapkan sebuah realita, di mana sang guru dilucuti di depan mata dia. Yang tadinya, wah dia yang paling sesumbar, aku tidak akan mengkhianati dia. Aku yang paling ini. Tetapi ketika realita diperhadapkan, toh dia menyangkal 3 kali. Di dalam pelayanan kita bersama ini juga saudara, baik singer, pemain musik, gesekan itu akan ada, ujian itu akan ada. Kesetiaan kita di dalam kita melayani Tuhan akan ada saudara. Tetapi yang Tuhan mau adalah bagaimana cara kita berespon sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan di sini katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Contoh sederhana saja, saudara. Ketika mungkin selesai Natal, diperhadapkan sebuah realita. Tiba-tiba apa yang engkau korbankan, apa yang engkau beri, serasa kok tidak dihargai. Bukan satu kebetulan. Kejadian itu Tuhan izinkan terjadi untuk mengungkap siapa diri kita sebenarnya. Saya sudah nyumbang ini, saya sudah, tolong dihargai.
Dan itu akan selalu terlihat di dalam setiap program event-event yang diadakan di gereja ini. Itu kelihatan sekali saudara. Oleh karena itu untuk mengungkap siapa diri kita sebenarnya, coba libatkan di dalam kepengurusan. Bikin program ini, bikin acara. Nah, dari apa yang akan dibuat, nanti akan terungkap. Wah, dia memberi atau dia mengerjakan itu untuk dilihat orang, atau karena benar-benar dia mengerjakan itu karena tulus mengasihi Tuhan. Saya sudah berbuat ini, saya kayak seperti saya nggak dihargai. Serasa nggak dihargai. Saya mau tanya kepada saudara, Yesus datang ke dunia, apa yang dia dapatkan? Penolakan, saudara. Bahkan keluarganya sendiri tidak menerima dia. Kebaskanlah kakimu di depan pintu jikalau ada orang yang tidak menerima kamu. Yesus dia mengebaskan ketika dia datang di tempat kelahirannya. Dia pun ditolak. Nah, kalau Yesus sendiri saja mendapatkan perlakuan seperti itu, penolakan seperti itu, apatah lagi kami sebagai manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Apalagi saudara, mungkin di kantor oleh karena kebenaran engkau mungkin dibenci. Oleh karena apa yang engkau kerjakan orang tidak senang, karena apa mungkin engkau orang Kristen. Situasi-situasi ini akan terus diperhadapkan di dalam setiap perjalanan iman orang-orang Kristen. Karena sebagaimana kita bereaksi itu akan menunjukkan kita ini orang yang beriman kepada Kristus atau bukan. Kita kembali lagi. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dari sikap, dari tindakan, dari perkataan kita akan menuntun banyak jiwa datang kepada Kristus. Ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita saudara mengerjakan sesuatu apapun yang saya percayakan kepada saudara untuk saudara kerjakan. Itu artinya saudara memberikan totalitas. Sekalipun mungkin tiba-tiba menghadapi satu situasi yang sebenarnya tidak saudara inginkan. Toh juga saudara melayani bukan melayani manusia, tapi saudara melayani Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita mungkin sudah berusaha mengerjakan segala sesuatunya itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi masih banyak juga sering disalahkan ini salah, ini. Tetapi sering disalahkan. Apapun yang kita kerjakan semuanya seolah-olah salah. Tetapi bukan satu kebetulan, situasi itu Tuhan izinkan untuk mengungkap siapakah pribadi kita yang sebenarnya. Apakah kita berespon tetap seperti yang Tuhan mau atau tidak? Ketika saudara menghadapi segala sesuatunya itu dengan penuh ucapan syukur. Tuhan engkau mengizinkan situasi ini terjadi. Tak lain dan tak bukan, tentu ada tujuan Tuhan atas itu. Untuk melatih kesabaran. Saudara di kantor mungkin saudara tidak dipandang. Saudara mungkin di kantor bekerja, saudara sudah memberikan totalitas all out untuk perusahaan. Tetapi yang saudara terima justru penghakiman dan fitnahan mungkin. Tetapi selama engkau tetap melakukan kebenaran firman Tuhan, selama engkau tetap jujur mengikuti apa yang Tuhan mau untuk kita berespon, percayalah waktu yang akan mengungkapkannya. Ketika Yusuf melihat sebuah realita di hadapannya, saudara-saudaranya datang meminta makanan.
Aduh, ini melihat saudaranya, aduh. Mereka yang membuang aku di sumur, mereka yang aduh. Tetapi itu merupakan satu bagian perjalanan yang Yusuf harus alami dan lewati. Tentu di dalam kita melayani juga akan menghadapi hal-hal yang seperti ini, saudara. Tetapi percayalah, firman Tuhan berkata, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saya percaya jemaat Tuhan GPDI Ebenezer, ketika setiap pribadi, ego kita, pelayan-pelayan Tuhan yang dipercayakan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, daging kita sudah mati. Maka perlakuan apapun yang kita terima, kita tidak akan pernah bereaksi salah. Bahkan mungkin kita akan berkata, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan mengizinkan situasi ini untuk melatih kesabaranku. Saudara, untuk memberi tanpa menuntut balik, saudara. Tanpa menerima keuntungan. Karena dari kecil kita sudah terpola seperti ini. Pola dagang, saudara tahu ya pola dagang itu gimana? Untung rugi kan? Aku tanam modal sakmene. Keuntungannya ya mestinya harusnya seperti ini. Di dalam Tuhan saudara, kalau saudara memberi, jangan saudara simpulkan memberi itu selalu uang. Enggak. Saudara memberi waktu, tenaga, apapun itu saudara. Kalau saudara memberi, lakukan saja. Saudara datang berdoa Kamis di tempat ini. Saudara ikut terbeban, bergumul bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saudara sama-sama memikul pekerjaan Tuhan di tempat ini. Maka saya percaya Tuhan akan menambah-nambahkan jiwa-jiwa yang baru. Amin. Amin, saudara. Karena dikatakan di sini, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kehidupan kita akan berkembang, saudara. Tatkala kita mematikan ego kita, tatkala kita menundukkan diri kita, dan biarlah hanya nama Tuhan saja dipuji dan ditinggikan. Kenapa banyak orang sekarang melakukan sesuatu memikirkan untung ruginya? Coba saudara lihat di Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang kedua. Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang kedua. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Apa upahnya? Dipuji orang. Jadi apabila engkau memberi apapun itu saudara yang keluar dari dalam hidup kita. Selama itu orientasinya hanya untuk keuntungan diri sendiri. Hanya untuk supaya dihargai, ini saudara. Dipuji orang saudara. Pasti akan berujung pada tuntutan. Karena ingin mencari satu pengakuan. Saya sudah melakukan ini, saya sudah ini. Tapi saya mengucap syukur kepada Tuhan, jemaat Tuhan GPDI Ebenezer, saya acungi jempol luar biasa. Memang terang itu tidak bersuara. Tetapi sekali gembala mengeluarkan list siapa yang tergerak, terbeban, respon saudara luar biasa.
Memang tujuan saya nge-share itu di grup ketika saya mengetuk pintu hati jemaat Tuhan. Tidak memaksa, saudara. Tetapi hal itu kami lakukan agar supaya saya ingin melihat sampai sejauh mana sih kepekaan kita. Mungkin saudara berpikir, saya lakukan ini, benefitnya apa, keuntungan saya apa. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, ketika engkau melakukan segala sesuatunya itu dengan segenap hati, engkau memberi, beri saja saudara. Tuhan jauh lebih tahu apa yang ada di dalam hati saudara. Ada banyak anak-anak Tuhan juga seringkali berpikir begini, saya mau memberi ini. Kalau kamu respect sama saya mau memberikan ini. Memberi tetapi mengharapkan sesuatu. Kalau pujian yang dia tidak terima, kalau respect yang dia tidak terima, dia pasti akan kecewa. Kalau saya melakukan ini, tetapi bukannya penghargaan, waduh, saya kecewa dengan Bapak Gembala. Kok feedbacknya ke saya seperti ini? Ini contoh, saudara, contoh. Saya cuma katakan kepada saudara, wow, apa yang engkau lakukan itu sebenarnya hanya berorientasi kepada dirimu atau benar-benar engkau mengasihi Tuhan? Karena ada orang yang memberi untuk supaya mendapat pujian. Bisa juga motivasinya untuk mencari pengaruh. Ada saudara, saya tidak tahu motivasi setiap orang. Tapi saya mau katakan di tempat ini, kalau engkau memberi karena ada sesuatu yang ingin engkau dapatkan kembali, lebih baik saudara tidak usah memberi. Karena ketika tidak sesuai dengan yang engkau harapkan, engkau akan kecewa. Yesus ketika mati di atas kayu salib, dia juga gak menuntut saudara. Untuk saudara mau menyembah dia, untuk saudara mau mengasihi dia gak nuntut. Dia gak maksa saudara. Berapa sih uang kita mau kasih untuk Tuhan? Berapa saudara? Dia mati di atas kayu salib. Dia sudah membuktikan. Dia sudah menunjukkan kasihnya kepada saudara. Sekarang apa balasan saudara dengan Tuhan? Kasihnya begitu mulia. Tidak sebanding dengan emas dan perak. Tetapi seringkali ketika kita berbuat sesuatu untuk Tuhan, perhitungan. Kita nuntut Tuhan untuk berbuat sesuatu dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang kita berikan kepada dia? Apakah masih ada rasa kekaguman untuk kita menyembah kepada Tuhan? Apakah masih ada pujian yang keluar dari mulut kita menyatakan kebesaran Tuhan? Atau mungkin saudara hanya terjebak dengan rutinitas datang ke gereja. Kelihatannya waduh, tetapi sudah tidak ada gairah lagi untuk kita menyembah Tuhan. Sehingga sepanjang puji-pujian hanya kanan kiri, lihat, mungkin lihat singernya, gak tahu mau ngapain gitu loh. Mungkin WL sudah berkata, ayo mari kita menyembah Tuhan, mari kita menikmati. Ketika saudara memejamkan mata saudara dan saudara merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, lalu saudara mulai mendengarkan lirik setiap pujian yang dinyanyikan oleh WL tadi singer, dan engkau mulai ikut meresponinya, mengangkat dengan hati yang bersyukur. Saudara akan meneteskan air mata. Sungguh Tuhan, hanya pujian dan penyembahan yang aku berikan kepadamu.
hidupku kalau bukan Tuhan. Kalau Tuhan gak tolong saya, apa yang saya bisa berikan kepada Tuhan? Kalau Tuhan gak menjamah saya melewati musim ketika saya menghadapi satu persoalan, pergumulan yang berat. Saudara anggap biasa-biasa saja. Lalu saudara mulai bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kok aku mengalami ini? Saya mau katakan kepada saudara, terkadang saudara, Tuhan izinkan sesuatu yang tidak kita harapkan itu mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Untuk menarik saudara kembali kepada Tuhan. Bertobat maksudnya. Datang kepada Tuhan untuk bertobat. Bukan setelah terima mujizat leha-leha biasa. Wah, apa-apa gini. Itu warning sebenarnya. Untuk saudara berubah. Memberi dan menjadi berkat. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Coba kita lihat. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayatnya yang pertama. Pengkhotbah pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama. Dikatakan lemparkanlah rotimu ke air. Maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Lemparkanlah roti ke air. Maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Roti berbicara makanan. Apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara, materi apapun itu. Ketika saudara melakukannya dengan segenap hati, engkau menolong orang sakit mungkin, engkau membantu orang yang tidak mampu, engkau berbuat sesuatu kebaikan saudara. Dikatakan di sini, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Ketika engkau melemparkan roti, ketika engkau mengerjakan segala sesuatu, sepertinya kok gak ada untung ya. Saya memberikan untuk pekerjaan Tuhan ini, saya melayani Tuhan ini, saya melakukan ini, kok sepertinya hidup saya tambah susah ya. Adakah di antara kita yang sudah mulai merasa, kok selama ini saya jadi anak Tuhan, saya kerjakan kok sepertinya sia-sia apa yang saya lakukan. Ingat saudara, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita sudah lakukan di hadapan Tuhan, jangan pernah kita mendikte Tuhan untuk ngikutin apa yang kita mau. Karena Tuhan sudah terlalu baik dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Amin saudara. Tuhan sudah terlalu baik saudara. Kalau di dalam kita melayani Tuhan juga kita menuntut seolah-olah kok tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya mengerjakan ini tidak sesuai yang saya harapkan. Sudah, yang penting kerjakan saja. Karena Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Segala sesuatu yang kita kerjakan di hadapan Tuhan dengan bersungguh-sungguh hati adalah sebuah pemberian totalitas kehidupan kita bahwa aku mau mengasihi Tuhan. Aku melayani Tuhan karena Tuhan sudah terlalu baik dalam kehidupan saya. Gereja ini akan semakin dipenuhi oleh jiwa-jiwa kalau setiap pelayan-pelayan Tuhannya memiliki hati yang mau melayani. Bukan untuk dilayani. Amin. Karena sebagaimana Yesus datang, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bukan untuk membantu. Benar juga ya kalau saya pikir-pikir. Saya mau membantu pekerjaan Tuhan di Sambiaru. Sampai kadang juga saya pikir-pikir,
Emang bantuanmu itu seberapa sih? Saya mau bantu di GPD Ebenezer. Kalau saudara memberi, itu berarti saudara melayani Tuhan dengan hartamu. Amin. Duh, amin, amin. Melayani dengan apa yang ada pada saudara. Memberikan roti. Tuhan tahu apa yang ada di hati saudara dan saya. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan tahu apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Segala motivasi apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Tuhan menilai. Kalau kita melakukan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, maka percaya saudara tidak perlu mendikte Tuhan. Tuhan, masa depanku seperti ini. Tuhan, aku mau seperti dapat jodoh ini. Kalau bisa bawaannya itu mobilnya Toyota Fortuner mungkin lo ya. Sudah punya rumah, pekerjaan mapan, orang tuanya kaya raya. Waduh, kakean muluk-muluk saudara minta ya. Lalu Tuhan tanya, lah terus apa yang kamu perbuat? Banyak nuntutnya, tapi zong. Tahu, banyak nuntut tapi zong. Kosong saudara. Saudara gak perlu mau mendikte Tuhan, lakukan saja. Layani Tuhan saja. Kakak, saya akhiri dengan kesaksian saya saudara. Kesaksian kakak saya. Dia bilang ini. Dulu waktu sekolah minggu gak ada yang mau jemput. Dia jemputi satu-satu, telaten kakak saya. Sampai orang tua saya bilang begini, ini yang mau menjadi pendeta itu ini. Karena telaten jemputi anak sekolah minggu. Satu-satu, ayo dibawa, ayo ke gereja. Telaten saudara. Gak ada sangka-sangka, justru Tuhan pindahkan di Amerika. Dia jadi berkat. Jalan Tuhan gak ada yang tahu saudara. Bagi pelayan-pelayan Tuhan di sini, pemain-pemain musik gak usah khawatir ya dengan jodohmu. Layani Tuhan saja dengan segenap hati. Amin. Amin. Gak usah khawatir dengan masa depanmu. Lakukan saja dengan segenap hati. Bukan melayani dengan ego, tetapi penundukan diri. Bahwa aku mau hidup dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin saudara. Melakukan dengan segenap hati. Tulus saja. Layani Tuhan. Saudara gak usah perlu dikte Tuhan ngatur masa depan saudara. Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan. Asal kita tulus melayani Tuhan. Amin. Amin saudara. Saudara mau melayani Tuhan dengan tulus, mana ini pelayan-pelayan Tuhan? Singerin yang digabing, yang buri. Oh. Banyak hal yang kita bisa kerjakan. Ini saya lihat, perhatikan tamborin wis nggak jalan lagi ini. Kenapa tamborin nggak jalan lagi? Hah? Nggak jalan lagi tamborin. Beri, memberi dengan segenap hati, usaha, tenaga, apapun yang engkau persembahkan di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan menilai dan melihat. Saya undang pemain musik. Haleluya. Bertanyalah di dalam setiap hatimu. Koreksi di dalam setiap hati kita pada saat pagi hari ini. Tuhan, Engkau mengenal setiap hatiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, biar hanya singer saja menyanyikan pujian ini dengan suara yang lembut. Saudara, tentu saudara pernah mengingat kisah di dalam Alkitab. Seorang wanita yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal. Jiwa melayaninya begitu tulus, sehingga tanpa segan-segan dia mencurahkan dan mengurapi kaki Yesus. Bau harum semerbak satu ruangan itu tercium oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena dosanya yang begitu besar, dia sadar dia tidak mampu. Oleh karena Yesuslah dosanya diampuni. Haleluya. Ketika engkau melayani Tuhan dengan segenap hati, apa yang engkau kerjakan, kerjakanlah itu karena engkau mengasihi Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, berikanlah yang terbaik di dalam hidupmu. Tuhan, ini aku mau melayani dengan segenap apapun yang Kau percayakan dalam hidup kami. Kekuatan, kesehatan, kami mau melayani Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini bersama-Mu. Bersama-Mu Bapa, melewati berbagai musim dalam hidup kami. Tak pernah kasih setiamu itu berpaling dari dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Mari kita mengangkat tangan kita, katakan bersama. Bersama-Mu Bapa, melewati setiap musim dalam hidup kami Tuhan. Susah dan senang, pahit dan manis, boleh kami rasakan bersama-sama dengan Engkau. Kami mau
melayani Engkau dengan segenap apapun yang Kau percayakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Karena Engkau terlalu baik. Engkau yang bertindak. Amin, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saya undang pelayan perjamuan boleh tampil ke depan. Kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu bagi kami pada saat ini mengajarkan untuk kami memberikan yang terbaik untuk Engkau. Teristimewa hidup kami ketika kami mematikan keegoisan kami, Bapa. Kami bisa bertumbuh, berkembang. Kami memiliki kerendahan hati yang senantiasa mau ditundukkan di dalam kehendak Allah. Melakukan segala sesuatunya karena kami mengasihi Tuhan. Di dalam setiap musim kehidupan kami, mungkin kami akan diproses, mungkin kami akan digesek. Tetapi kami percaya ketika kami tetap fokus kepada Tuhan, kami dapat melewati itu semua. Dan kami menjadi pribadi-pribadi pemenang di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan bagi kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan. Haleluya. Kau berikan hidup yang baru. Mari kita berlutut, menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segala. Kau melihat setiap kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kaulah sumber Di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Jiwaku pun berserah hanya kepada. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu, Tuhan. Karena salib-Mu kami boleh hidup hingga saat ini. Karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib, Engkau melayakkan kami mewarisi surga yang kekal. Kami tak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Sanggup. Haleluya, haleluya. Haleluya. Karena salib-Mu Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan,
Kaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, mari kita semua bangkit berdiri. Hidup karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, mari kita mengangkat roti kita tinggi-tinggi di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, ku berserah di hadapan. Ini hidupku, oh Tuhan. Pengampunannya sempurna, tak dapat kami membalas kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Ku bersyukur. Renungkan saudara, renungkanlah saudara kebaikan Tuhan. Kalau kau masih kuat, masih sehat, itu semua karena kemurahan-Nya. Dengan
apa kita dapat membalas setiap kebaikannya. Ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Sembah Dia, sembah Dia. Sebab hanya Yesus yang layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada Allah yang seperti Engkau. Tiada Allah yang seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya. Glory, 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 glory. Glory, glory, glory. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih buat lawatan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Sungguh kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau memakai hidup kami dimanapun kami berada. Kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kami mau mengerjakan semuanya sama seperti kami mengerjakannya di hadapan Tuhan. Engkaulah yang menilai ketulusan hati kami. Biarlah kehidupan kami dimanapun kami berada, nama Tuhan dipermuliakan. Hidup kami menjadi surat yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Sehingga ketika setiap mata memandang, di situ mereka melihat Kristus ada dalam hidup kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami sudah menerima anugerah keselamatan-Mu yang begitu sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Seberapa banyak kita yang diberkati pada pagi hari ini, boleh melambaikan tangan Bapak Ibu. Haleluya, biarlah firman Tuhan selalu menguatkan iman kita. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kedua. Nanti dilanjut dengan persembahan ekstra untuk acara Natal kita yang akan dilaksanakan bulan Desember di Bukit Doa Immanuel. Persembahan kedua bisa mulai dari sebelah kanan saya dulu, tengah, sebelah kiri. Puji Tuhan.
sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, oh darahnya tebus saya, Darahnya amat kuasa, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, oh darahnya tebus. sekali lagi darahnya amat kuasa. Persembahan ekstra bisa dijalankan. Amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, oh darahnya tebus saya, Darahnya amat kuasa, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, oh darahnya tebus saya, lepaskan segala susah, lepaskan segala susah, oh darahnya tebus saya. Haleluya, terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Mungkin ada pengumuman dari Bapak Gembala. Saudara, untuk jadwal ibadah berjalan seperti biasa. Dan hari Kamis tetap saya menunggu kehadiran saudara untuk ikut doa. Ini pengurus-pengurus, apalagi sekolah minggu ya. Ayo kita terbeban sama-sama, kita berdoa di tempat ini. Karena di hari-hari ini hanya dengan doa kita bisa bertahan. Karena kalau kita doa, semuanya kita serahkan sama Tuhan. Ada banyak hal yang ya mungkin di hari-hari ini mulai ada siapa di sini yang nggak usah lah, nanti aja ya. Begini saudara, di depan parkiran itu saudara, itu mau dibuat plengsengan. Kok plengsengan, mau dirapikan. Karena ada masukan dari jemaat. Om, iki ojo mek dikei tanah kaya ngene om. Engko wong kepleset om. Karena sudah ada beberapa orang naik sepeda motor, krek. Jadi kalau bisa diratain. Lalu saya tanya-tanya sama tukang, Pak siapa itu Cakin, dia bilang, Le Isa dikasih besi berapa lah. Wah pokoknya om nanti terima jadi. Terus dia bilang, piro mbek sak bahane 1,3 saudara. Jadi 1,3 ini nanti di list itu terserah saudara mau memberikan berapa. Apapun yang saudara berikan semuanya untuk kepentingan bersama. Jadi kalau saudara mau ambil bagian monggo, itu 1,3 di situ nanti saya buat list, nanti saya terserah saudara mau tergerak berapa, tetapi tukang sama bahan itu dia bilang 1,3. Karena jujur saja keuangan yang disisihkan dari persembahan kedua ini kita pakai untuk maintenance AC, bersihkan nyuci AC, terus ada beberapa jemaat yang kita bantu, otomatis pasti berkurang terus. Nah di dalam
persembahan yang Bapak Ibu Saudara sudah beri, memang itu kita sisihkan untuk keberlangsungan operasional pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tentu kasnya itu mesti harus tetap ada. Nah itu nggak dikorek-korek. Tetap keuangan kas sekolah minggu, kas yang dipotong itu persembahan yang disisihkan. Sama untuk ekstra retreat nanti. Ya, saya kira itu saja. Mari kita semua bangkit berdiri. Kami undang adik-adik sekolah minggu bisa maju ke depan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, segala puji syukur bagimu. Amin. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, dan pujilah namamu. Terpujilah, terpujilah namamu. Terpujilah, terpujilah namamu. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Kita arahkan di depan anak-anak Tuhan. Kami serahkan setiap generasi anak-anak sekolah minggumu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka adalah bibit-bibit penerus gerejamu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu. Dari kecil ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka tetap setia mencari Tuhan. Kami percaya Tuhan, hikmat akal budi dari surga senantiasa Engkau beri. Mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang sehat, takut akan Tuhan, mencintai Tuhan. Kami percaya apapun yang menjadi kerinduan mereka, harapan dan cita-citanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami sebagai orang tua tidak mampu, tetapi ketika kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, Engkau beracara bagi kehidupan setiap anak-anak-Mu. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah pada saat ini, baik yang mengikuti tayangan streaming di rumah, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya penyertaan pemeliharaanmu sempurna. Jikalau ada di antara jemaat Tuhan yang hari ini sedang sakit, Engkau sembuhkan. Menghadapi persoalan, Engkau Allah yang mengadakan jalan keluar. Kami percaya tidak ada satupun yang terjadi di dalam setiap jemaat-Mu di luar kendali tangan kuasa Tuhan. Engkau berkuasa penuh atas masa depan kami. Engkau menjadikan kami pemenang, supaya dimanapun kami berada, kami boleh membawa setiap jiwa datang kepada Kristus. Kami percaya Tuhan, jemaat Tuhan GPDI Ebenezer diberkati dan menjadi berkat. Terpujilah namamu Yesus. Setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian pada saat ini, tidak satu pun terkecuali kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dari bangku depan sampai belakang, jemaat Tuhan sudah diberkati oleh Tuhan. Karena kami percaya perjalanan hidup orang percaya semakin hari semakin bertambah terang sampai rembang tengah hari. Terpujilah namamu Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat. Umat-umat Tuhan yang kami kasihi di dalam Tuhan, pulanglah, bawalah dan terimalah berkat. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus,
pimpinan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan tetap menyertai kita mulai saat siang hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.